bangsa Romawi yang menguasai Baitul Maqdis itu berhasil dikalahkan dengan berbagai peperangan dan strategi hingga Baitul Maqdis kembali ke pangkuan Islam hingga menjelang runtuhnya Daulah Abbasiyah, yaitu pasukan Salib datang lagi lalu direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian sampai kekhilafan Islam selesai baru lepas lagi di masa Israel itu bercokol di sana gitu. Baik, ini sudah hadir sepertinya Ustadz Suwardi Basri atau Muhammad Suwardi Basri. Kita persilahkan bergabung dulu ya. Assalamualaikum Mas Suwardi Basri. Saya panggil Mas nih karena biasanya panggil Mas memang. Ya silakan. Ya, kondisinya sehat ya di bulan Syawal. Alhamdulillah. Ya, sudah bisa bergabung nih dengan luar biasa. Terbalik ini, saya panggilnya sedikit Pramana gitu. Amin. Baik Mas Suwardi, langsung saja saya mau membuka suatu pertanyaan. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Ali Ridho terkait dengan fakta Gaza terkini, termasuk juga sejarahnya mungkin yang tadi saya sampaikan sekilas oleh Ustaz Ali Ridho. Mungkin karena Mas Suwardi ini adalah seorang pakar politik, ya, pengamat politik internasional, apalagi politik Islam. Mungkin dari sudut pandang politik, bentuk perhatian terkait dunia, ya, baik itu di negeri kaum muslimin, termasuk juga di negeri-negeri yang non-muslim bahkan, terhadap kondisi di Palestina itu seperti apa? Karena ada yang menganggap bahwa di Palestina itu adalah konflik agama, ada juga yang menganggap itu adalah konflik terkait dengan penguasaan Palestina itu sendiri atau politik. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ustaz Ali terkait dengan sejarahnya. Silahkan disampaikan, Mas Suwardi Basri. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ustadz Sigit Pramana, ya, dan Kak Ali Frido. Kan sesuai posternya kan Kak Ali Frido gitu ya. Jadi saya panggil Kak juga ya. Jadi pertama-tama memang harus kita luruskan dulu ya berbagai macam perspektif yang keliru yang dikembangkan atau yang beredar di tengah-tengah masyarakat gitu, baik di tengah masyarakat Muslim ya maupun juga di masyarakat Barat gitu. Jadi kekeliruan perspektif ini hampir terjadi di semua masyarakat dunia gitu ya, yang kita tahu bahwa persoalan Palestina ini kemudian ada yang menempatkan masalah konflik di Palestina ini sebagai persoalan antara antara orang Arab dengan orang Israel gitu ya, yang kemudian juga disebutkan bahwa konflik ini kemudian menjadi berkembang itu menjadi konflik kawasan gitu antara negara-negara Arab ya yang melingkupi wilayah Palestina ya dan Israel gitu. Padahal sejatinya bahwa Palestina ini adalah merupakan bahagian daripada tanah ya kaum muslimin yang kemudian digabung ke dalam wilayah Islam itu melalui perjanjian Khudaybiyah gitu. Jadi atau ditaklukkan itu melalui Khudaybiyah. Artinya tanah yang dimiliki oleh yang ada di Palestina itu adalah tanah milik kaum muslimin gitu. Nah, sedemikian sehingga maka kemudian bisa dimengerti misalnya ketika pada tahun 1911 ya, kalau saya tidak salah ingat itu ketika Theodore Herzl ya
yang datang ya kepada Sultan Abdul Hamid ya, yang waktu itu khalifah ya bagi seluruh kaum muslimin sedunia, untuk kemudian meminta sepetak tanah di Palestina gitu untuk kaum Yahudi gitu. Tapi yang menarik kemudian apa yang dikatakan oleh Sultan Abdul Hamid ya, bahwa tanah ya, dan kompensasinya juga lumayan besar gitu kan yang diberikan oleh Herzl itu, berapa juta pound sterling gitu tahun itu gitu kan. Kemudian Sultan Abdul Hamid menolak dan menyampaikan bahwa tanah itu tidak untuk dijual ya, karena tanah itu adalah milik kaum muslimin dan kaum muslimin akan menumpahkan darah untuk kemudian mempertahankan wilayahnya itu gitu ya. Tetapi sekaligus pada saat yang sama Sultan Abdul Hamid juga memberikan satu pernyataan yang sebetulnya ini bisa dipahami secara jelas, bahwa sebetulnya Sultan Abdul Hamid itu memiliki visi yang jauh ke depan gitu, bahwa sepanjang kekhilafaan atau kekuasaan itu berada di tangan kaum muslimin, maka Palestina itu tidak akan mungkin bisa diberikan, bisa diserahkan kepada Yahudi ya dengan harga berapapun. Tetapi kalau kekhilafan atau kekuasaan Islam itu berhasil diruntuhkan atau hilang, maka sepeser pun tidak akan bahwa Palestina atau tanah di Palestina itu akan bisa didapatkan secara gratis. Dan faktanya sinyalemen Sultan Abdul Hamid itu benar adanya gitu ya. Jadi ini yang kemudian kalau kita mau refleksi sejarah ya, bahwa akar muasal dari persoalan Palestina itu sebetulnya munculnya di situ gitu kan. Makanya kemudian dasar atau dalih dari upaya melakukan pengambil alihan tanah terhadap tanah di Palestina itu kemudian dicari justifikasi baik historis, baik politis ya, dan sebagainya gitu. Makanya kemudian kalau ada yang disebut bahwa ini tidak terkait dengan konflik antara agama, satu hal yang sebetulnya juga tidak bisa kita nafikan itu bahwa karena Allah Subhanahu wa taala berfirman walan tadha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi orang Yahudi, orang Nasara tidak akan ridho ya kepada kalian gitu. Jadi dan para ulama menyebut bahwa memang tidak kesukaan mereka itu sifatnya itu abadi gitu, baik zaman dulu maupun masa sekarang gitu. Nah, oleh karena itu kalau kemudian ada yang menafikan atau menegasikan bahwa di Palestina itu tidak ada konflik agama ya, atau ada motivasi agama ya, maka itu tidaklah tepat gitu. Jadi kebencian itu akan selalu ada. Hanya saja persoalannya bahwa kebencian itu tidak menemukan tidak mampu untuk sampai merealisasikan tujuan dari mereka, sampai kemudian tujuan itu bisa dicapai setelah apa yang kita sebut dengan institusi khilafah itu diruntuhkan gitu ya, sebagaimana yang bisa kita lihat saksikan itu. Nah, maka kemudian kita lihat bahwa persoalan ini sampai sekarang itu kemudian menjadi berlarut-larut gitu. Jadi Mas Sigit, kita mungkin masih ingat waktu kita zaman kuliah dulu ya, itu kita sudah sering sekali membahas tentang isu Palestina gitu. Ya, sudah sering membahas isu Palestina, sudah bikin seminar banyak, kemudian diskusi yang banyak ya.
dan seolah-olah ini kemudian menjadi ritualitas atau rutinitas tahunan gitu, ya kan? Jadi seolah-olah memang bahwa masalah ini selama ini memang tidak ada solusinya gitu. Hanya dibicarakan saja gitu ya. Ya hanya dibicarakan gitu. Ya, ya. Ada serangan, ada kecaman, berhenti sejenak. Ada penyerangan, perang, istirahat sebentar, mulai lagi. Jadi begitu. Tahun lalu pun juga kita melihat hal yang sama, gitu. Gitu. Jadi seolah-olah memang bahwa perjalanan konflik ini memang sengaja dibiarkan, sengaja, atau bahkan mungkin yang paling jahat adalah sengaja diciptakan sehingga kepentingan politik yang berada di belakangnya itu bisa meraih benefit gitu kan, keuntungan baik secara politik maupun juga secara ekonomi gitu. Jadi ini yang kemudian menjadi tanda tanya besar bagi kita. Lantas kalau begitu apa solusi yang tepat dan solusi yang pamungkas untuk kemudian menyelesaikan persoalan Palestina gitu. Nah, persoalan Palestina ini sekali lagi saya sampaikan akan bisa kita selesaikan secara mudah kalau kita tahu akar masalahnya. Ya, tanpa kita tahu akar masalahnya, maka penyelesaian solusi-solusi yang disampaikan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Nah, apa masalahnya? Masalahnya itu adalah adanya pencaplokan ya tanah Palestina oleh Yahudi itu, oleh yang kemudian sekarang jadi negara Israel itu. Jadi sepanjang akal masalah pencaplokan atau penjarahan itu tidak dihilangkan, maka solusi-solusi apapun itu juga tidak akan menyelesaikan persoalan. Meskipun kita pakai pendekatan macam-macam ya, mau kembali ke pendekatan sejarah juga mental, gitu kan? Mau pakai pendekatan politis juga mental, mau pakai pendekatan antropologi juga akan mental. Kenapa? Karena faktanya secara faktual, secara de facto bahwa akar masalahnya itu adalah penjajahan. Maka solusinya sebetulnya adalah dengan menghilangkan penjajahan atau penjarahan yang dilakukan oleh Israel gitu. Ya, satu contoh misalnya saya sampaikan begini, ya, bahwa di Palestina itu ada yang disebut dengan berlaku hukum internasional, ya, di mana tanah yang kemudian disengketakan itu kemudian diatur melalui satu mekanisme internasional gitu. Tadi Ustadz Ali Fridho menyebutkan misalnya dalam konflik yang terakhir ini adalah kasus pemukiman di Sheikh Jarrah itu, ya kan? Yang sebetulnya dalam aturan internasional itu masuk dalam wilayah hukum internasional. Tetapi yang kemudian menjadi persoalan bahwa kalau itu menjadi tanah internasional, ya, yang tidak boleh ada konflik di sana, tetapi persoalannya bahwa masing-masing negara dalam tanda petik Palestina maupun Israel yang wilayahnya sudah diakui itu, wilayah Palestina tiap hari setelah terjadi konflik itu senantiasa berkurang. Sementara wilayah wilayah Palestina senantiasa berkurang, sementara wilayah Palestina itu terus bertambah gitu. Ya, makanya ada kan yang beredar di internet itu yang kemudian memotret bagaimana peta Palestina zaman tahun 48, kemudian 67 sampai kemudian yang sekarang itu wilayah Palestina itu makin mengecil gitu. Ya, makin mengecil. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bahwa secara sistematis serangan yang dilakukan oleh Israel meskipun secara temporal atau peristiwa temporal ya atau peristiwa situasional, tetapi seperti terukur
Jadi kita ingat lagi kembali pada apa yang kemudian dikatakan oleh Ben Gurion. Jadi Ben Gurion itu pernah ya di salah satu stasiun televisi Al-Manar itu dia menampilkan bagaimana diaspora ya dari Yahudi ini yang ketika mereka berpindah pertama kali ke tanah Palestina, dan di kapal yang menampung orang-orang Israel itu kemudian di dalamnya itu ada namanya Ben Gurion yang kemudian jadi pemimpin Israel gitu. Nah, Ben Gurion itu dia bilang bahwa wilayah Israel itu seperti ibaratnya daging kelinci, daging kijang gitu ya, atau kulit kijang, mohon maaf ya. Jadi sebagai kulit kijang yang dia itu membesar seiring dengan membesarnya tubuh kijang, gitu, ya. Jadi kita bisa membayangkan bahwa sebetulnya motivasi dari Israel ini sebenarnya andai ya, misalnya mereka setuju dengan apa yang disebut dengan two state solution, maka itu pun juga akan dilanggar gitu. Ya, itu pun akan dilanggar. Kenapa? Karena kalau bisa mereka menguasai semuanya gitu. Ya, itu satu. Nah, kemudian yang kedua ada upaya-upaya solusi yang kemudian juga ditawarkan oleh negeri-negeri sekitar Palestina seperti Turki misalnya dan seterusnya. Tetapi semua usulan-usulan itu atau semua tawaran-tawaran itu tidak ada yang digubris gitu. Ya. Atau tidak ada yang kemudian diperhatikan gitu. Jadi memang ini bangsa yang memang dia maunya menjajah, dia maunya menjarah, dia maunya merampok gitu. Ya. Dan karenanya maka sebetulnya kecaman-kecaman, kemudian protes dari negeri-negeri Muslim yang lain itu menurut saya tidak efektif gitu. Nah, maka timbul pertanyaan, kalau begitu solusinya apa? Ya solusinya satu-satunya ya harus dikumandangkan jihad gitu. Itu kenapa? Karena hanya itulah satu-satunya bahasa yang kemudian dimengerti oleh Israel. Tidak ada bahasa yang lain gitu. Ya. Jadi bahasa perang itu adalah merupakan solusi untuk menghentikan kekejaman yang dilakukan oleh Israel. Nah, persoalannya kemudian adalah mengapa solusi ini tidak diambil, gitu. Ya kan? Mengapa solusi ini tidak diambil? Ya, kalau beralasan bahwa harus ada legitimasi internasional untuk menginvasi, faktanya negeri-negeri Muslim pernah melakukan penyerangan terhadap negara lain tanpa payung hukum internasional atau tanpa persetujuan internasional. Ya, misalnya, ya, Arab Saudi ketika dia menyerang Yaman dengan koalisi, dia tidak butuh legitimasi internasional. Ya kan? Turki pun juga begitu. Ya, ketika menyerang misalnya Libanon, ya, dan seterusnya gitu. Jadi dasar bahwa tidak ada payung hukum untuk melakukan tindakan militer itu sesungguhnya telah gugur, tidak bisa diterima oleh orang yang berakal, karena faktanya itu pernah atau itu bisa dilakukan gitu. Ya. Jadi kalau Mas Alifrido tadi bilang ya, atau mungkin juga hostnya bilang bahwa solusinya itu harus kembali kepada harus dengan cara khilafah. Sebetulnya kalau tidak pakai khilafah pun bisa, asal mau gitu. Ya kan? Contohnya misalnya, katakanlah kalau di Indonesia kan kemarin itu kan sempat ada yang bilang ya, waktu rame-rame masalah baliho itu, ini tentara-tentara kita kalau kerjanya tiap hari hanya latihan saja, terus kapan perangnya gitu. Nah sekarang itu kesempatan untuk itu terbuka, itu ada. Ya. Meskipun kita juga ragu juga itu, jangan-jangan kalau dia diberangkatkan perang juga, jangan-jangan dia berpikir lagi, jangan-jangan yang mau dibela itu temennya yang lagi jadi
yang sekarang lagi dikriminalisasi di Bareskrim misalnya begitu. Ya kan? Jadi repot juga gitu kan. Nah, ya makanya itu yang kemudian membuat kita itu jadi berkesimpulan atau makin mengkristal gitu bahwa disinilah relevansinya kenapa seruan itu harus diarahkan kepada tegaknya institusi khilafah. Kenapa? Karena dengan adanya institusi khilafah, dengan komando dari seorang khalifah itu, maka nggak butuh waktu lama gitu. Jadi tanah Palestina itu sudah menjadi kuburan bagi bangsa Tartar, ya, dan seterusnya. Ya, dan insya Allah Palestina pun juga akan menjadi kuburan kedepannya itu bagi orang-orang Yahudi. Syaratnya apa? Syaratnya tegakkan kepemimpinan, kirim tentara, wassalam gitu. Yaitu closing statement gitu. belum. Oh belum ya. Gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa. Tadi sudah dipaparkan akar masalah sekaligus solusinya. Ya. Tapi sebelum kita mengarah ke solusi ini, Mas Wardi, kan banyak orang yang masih berpikir Palestina itu sekarang butuh bantuan obat-obatan, ada juga butuh bantuan makan dan sebagainya. Karena faktanya tadi yang disampaikan oleh Ustaz Alif ya terkait dengan kondisi di Gaza, itu hal seperti itu masih dibutuhkan. Nah ini dengan yang seperti ini tuh apakah tetap kita jalankan sambil kita mengopinikan terkait dengan solusi tuntasnya, ataukah bagaimana agar semuanya juga terselesaikan dengan baik? Iya, itu solusi yang memang secara pragmatis itu bisa dilakukan gitu sebagai seorang muslim yang memiliki apa namanya kesamaan akidah, kesamaan apa namanya banyak hal dengan muslim yang ada di Palestina gitu ya, yang kemudian kalau di hadis disebutkan al-mu'min atau al-muslim kal jasadul wahid gitu ya, jadi muslim itu seperti satu tubuh gitu kan. Jadi kalau sana sakit maka di sini pun juga kemudian merasakan sakit gitu. Ya. Cuma persoalannya kita tahu bahwa Benjamin Franklin kan menyebut bahwa di Timur Tengah itu ada kanker yang namanya Yahudi itu. Ya, artinya kalau di kanker dia bisa merusak seluruh organ-organ tubuh gitu, dan bahkan kita juga harus mengamputasi 1, 2 dan seterusnya gitu. Jadi sebagai muslim yang seakidah dengan yang ada di Palestina, maka apapun yang menimpa saudara kita harus bantu. Tetapi kita harus tahu atau kita harus paham bahwa bantuan semacam itu sifatnya sangat terbatas, ya. Dan kita juga tidak tahu apakah bantuan itu dia bisa sampai ataukah tidak bisa sampai gitu kan, gitu. Dan tapi kalau kemudian mencukupkan pada solusi-solusi kayak begitu, lama-lama solusi semacam itu tampak serasa konyol gitu, atau lucu gitu. Kenapa? Karena begini, ibaratnya begini, kalau kita tahu bahwa rumah kita itu kemasukan maling gitu, ya. Kemasukan perampok. Kemudian setelah itu dia mengambil semua yang ada di dalam rumah kita. Ya, bahkan ketika ada upaya perlawanan dari pemilik rumah itu kemudian digebuki, dibuat babak belur gitu. Kemudian kita sebagai orang yang ingin membantu datang ke sana dengan menawarkan bantuan. Luka-lukanya disembuhkan gitu kan. Kemudian diobati, dikasih obat merah dan seterusnya, kemudian sampai disembuhkan. Tapi setelah sembuh, ya kita pergi, ya. Sementara yang ngerampok itu masih ada di dalam rumah gitu, digebuki lagi gitu. Jadi metode penyelesaian seperti itulah yang sekarang ini tengah terjadi gitu, ya. Artinya apa? Artinya saya ingin mengatakan bahwa kalau kita memberikan bantuan sebatas itu mengobati korban, tetapi yang menjadi persoalan itu adalah pelaku. Apa hukuman buat pelaku? Ya, sampai sekarang ini tidak ada. Bahkan alih-alih mau menghukum si pelaku, justru banyak ya dari kekuatan-kekuatan yang eksternal justru malah berusaha untuk
membela dan pasang badan gitu, ya kan? Seperti misalnya kita lihat kalau dalam kasus yang terakhir ini, ya, Joe Biden, ya, itu secara tegas mengatakan bahwa hak, ya, orang Israel untuk membela diri, gitu, ya. Kemudian Ned Price juga mengatakan yang sama, bahwa Israel itu dalam kapasitas itu untuk membela diri. Loh, logikanya di mana? Wong perampok, penjara, dia merampok, dia menjarah, kemudian setelah itu dikatakan bahwa dia sedang membela diri. Ini logika macam apa gitu kan? Ya, misalnya logikanya samalah kalau misalnya Belanda datang ke Indonesia, ya, kemudian setelah itu dia nembaki sana sini, ya, dia tonjokin kita sana sini, kemudian setelah itu internasional pada bilang, oh Belanda itu sedang membela diri atau mempertahankan diri, gitu. Ya. Ini kira-kira yang waras itu yang mana gitu, ya kan? Justru menurut saya itu yang waras itu yang jaga, yang jarak, yang jarah, yang merampok, itulah yang kemudian harus dihukum. Nah, sekarang semua mekanisme untuk menghukum Israel, menghukum Zionis itu semua fasilitasnya tidak tersedia gitu. Alhasil inilah yang kemudian mulai produksi terus menerus itu persoalan Palestina, ya, sedemikian sehingga, ya, jadi kalau dikatakan tadi di awal apa pandangan panjenengan tentang kondisi terkini Palestina, maka kita katakan ini bukan kondisi terakhir gitu. Tapi ini adalah kondisi yang mungkin akan terus terjadi gitu kan, selama tadi yang saya katakan bahwa tidak ada keinginan kuat dari, ya, kaum muslimin untuk melakukan aktivitas jihad ke Palestina, ya. Nah, cuma dengan catatan bahwa jihad itu harus ada yang mengkomando. Sekarang pertanyaannya, siapa penguasa negeri kaum muslimin sekarang ini yang mau mengkomando kaum muslimin untuk berjihad di Palestina, ya. Ini Mas Sigit saya tantang ini, ya, ayo tunjuk satu saja gitu, ya, nggak usah banyak-banyak 2 atau 3, sekarang saya tunjuk satu saja ya, yang secara tegas, secara jelas, ya, kemudian mengumumkan bahwa dia memproklamirkan untuk mengirimkan pasukannya untuk membela dan menjaga Palestina, gitu. Ada nggak gitu? Belum ada gitu. Ya, walaupun di sosial media sudah banyak beredar berita-berita hoax, sudah ada tentara Turki, sudah ada, dan ya, yang mencegah banyak, yang berencana banyak, tapi itu aksinya belum terlihat. Aksinya belum gitu, ya. Padahal sebetulnya tanknya sudah tiap hari diterbangkan kan di atas Palestina, ya. Jadi ini yang kemudian terjadi. Jadi saya kalau mau menyimpulkan secara sederhana bahwa konflik Palestina terjadi itu karena ada dukungan dari Israel yang sebetulnya kecil, itu jumlahnya cuma sekitar 7 juta, itu kemudian kecil, tapi dia menjadi perkasa karena di backup oleh kekuatan-kekuatan internasional. Dan yang kedua karena pengejutnya penguasa negeri Islam, ya, sehingga, ya, kalau mau kita katakan inilah bentuk pengkhianatan yang jelas para penguasa muslim itu terhadap kaum muslimin yang ada di Palestina. Jadi ada solusi yang dalam kapasitas kita sebagai personal, sebagai jamaah, tapi jangan lupakan bahwa ada solusi yang seharusnya lebih efektif, itu yang diupayakan oleh negara, ya. Karena kalau tidak, repot gitu. Negara kok berperilaku seperti individu, atau negara berperilaku sebagai kelompok gitu, ya. Apa pekerjaan kelompok? Ya, ini Mas Sigit kan atau Kak Alif Ridho ini kan dulu sering kita lihat ini kalau aksi Masiro itu teriak hancurkan gitu, demonstrasi gitu. Jadi kalau ada negara itu kelakuannya itu demonstrasi, itu nggak kalah kelas sama Kak Alif Ridho itu, ya. Sama gitu, ya kan? Padahal mereka dibekali persenjataan, mereka dibekali pesawat-pesawat tempur, tank-tank yang sangat luar biasa. Tapi kalau mereka cuma demonstrasi saja, ya ini yang
yang menjadi pertanyaan bagi kita gitu kan. Itu. Baik, terima kasih jazakallahu khair atas penjelasan terkait dengan solusinya dan memandang solusi yang sekarang seperti apanya harus sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan porsinya masing-masing, begitu ya Mas Wardi ya. Ini ada satu pertanyaan yang juga tepat untuk Mas Wardi dari Mas Bintang dari link YouTube BITV. Apakah bisa negara Timur Tengah itu melawan Israel? Ini suatu bentuk atau optimistis atau pesimistis mungkin. Monggo silakan direspon. Bisa gitu. Syaratnya seperti yang tadi saya sebutkan gitu. Ya, cuma persoalannya sekali lagi kembali pada soal mau atau tidak mau. Ya, mau atau tidak mau. Ya. Misal saja contoh kayak tahun 1973 ya, ketika terjadi konflik antara Arab dengan Israel ya. Waktu itu Mesir ya, itu pasukan Mesir itu berhasil memukul Israel gitu ya, dan hampir dipastikan bahwa dia memenangkan pertempuran gitu. Tetapi dilalah ya, dan ini yang kemudian masih menjadi misteri sampai sekarang ini adalah mengapa kemenangan itu yang sudah berada di depan mata tiba-tiba pasukan Mesir itu diminta untuk menarik diri gitu. Ya. Dan ini memang bukan fakta satu-satunya, fakta sebelumnya juga pernah terjadi. Dan akhirnya kita bisa menarik benang merah bahwa konflik atau pertempuran antara negara-negara Timur Tengah dengan Israel itu kebanyakan karena rekayasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan dalih atau mendapatkan legitimasi bahwa Israel itu kuat dan bahwa Israel itu dia menang dan bahwa Israel itu punya hak memiliki negara dan bahwa Israel itu kemudian punya hak mendapatkan pengakuan sebagai sebuah negara yang legal dan sah gitu. Ya. Sekitar tahun 48 47 7 negeri Islam waktu itu mereka bergabung, mereka berkumpul untuk kemudian menghancurkan Israel ya, tetapi ajaibnya ya dikatakan bahwa Israel itu memenangkan pertempuran melawan 7 negara itu ya. Dan kita tahu bahwa konflik-konflik itu memang konflik-konflik yang direkayasa sedemikian rupa sehingga kemudian Israel itu dia mendapatkan legitimasi. Nah, tidak menutup kemungkinan pun juga sebetulnya pertempuran antar negara negeri Islam itu dengan Palestina pun juga terjadi di masa yang akan datang, ya, yang kemudian semuanya itu disetting sedemikian rupa supaya ada kemenangan di pihak Israel. Gitu ya. Jadi ini yang kemudian kita kemudian menjadi sangat pesimis bahwa konflik ini bisa diselesaikan kecuali dengan persatuan umat itu di dalam satu institusi yang legal secara syar'i, yaitu khilafah itu gitu. Tanpa itu kok rasa-rasanya kok seperti pungguk merindukan bulan gitu kan, sesuatu yang tidak mungkin bisa terrealisir gitu ya. Jadi ini saya kira menjadi satu agenda yang utama yang harus senantiasa kita perjuangkan ya, untuk bersungguh-sungguh menegakkan institusi, karena hanya dengan itulah kemudian tanah Palestina itu bisa dikembalikan ke pangkuan kaum muslimin. Dan sejarah sudah membuktikan 8 abad tanah Palestina itu yang dulu juga tanah yang memang senantiasa panas gitu, tapi semuanya itu berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan kuburan bagi musuh-musuh Islam gitu. Jadi saya kira itu masih gitu. Ya. Baik.
Makanya sudah langsung saya closing statement. Ya, baik. Jadi kita kembali lagi bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang persatuan tadi, itu memang sesuatu yang sangat penting, sehingga kemudian upaya kita untuk menyegerakan ya terwujudnya persatuan itu memang menjadi satu keniscayaan gitu kan. Gitu. Kenapa? Karena sekali lagi bahwa kalau kita mau jujur, sebetulnya kan persoalan umat Islam ini kan banyak sekali gitu. Ya. Kalau bicara soal negeri Muslim yang sedang terjajah, terusir, itu kan sebetulnya tidak hanya ada di Palestina gitu. Ya, hanya saja memang secara politik memang isu Palestina ini di kerangkeng sedemikian rupa seolah-olah bahwa memang ini menjadi problem utama kaum muslimin. Padahal sebenarnya banyak wilayah-wilayah lain juga yang sekarang juga hidup menderita. Ya, beberapa saat yang lalu kita juga protes terkait dengan Uighur, gitu kan. Kemudian kita juga protes tentang Muslim di Kashmir, ya, ada di Chechnya, ada juga di itu. Jadi Palestina ini seperti etalase kita yang paling depan, tapi sebetulnya di belakang itu banyak juga negeri-negeri Muslim yang mengalami kasus yang serupa. Alhasil sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa Palestina itu masalah Palestina itu adalah riak ya dari persoalan umat Islam yang dari riak dari persoalan umat Islam yang sebetulnya jauh lebih overacting gitu. Apa itu? Yaitu tidak adanya persatuan ya kaum muslimin yang mereka hidup di dalam satu sistem menerapkan hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah persoalan-persoalan cabang ya. Persoalan Palestina ini persoalan cabang, Uighur itu persoalan cabang, dan seterusnya, yang itu semuanya akan bisa diselesaikan kalau umat itu menerapkan mewujudkan persatuan dan menerapkan hukum Islam gitu. Ya, menerapkan hukum Islam. Israel itu kecil sebetulnya. Ya. Kalau ada orang bilang bahasa kasarnya itu mau ngeludah umat Islam 1,4 juta ini aja udah tenggelam gitu. Ya. Ngeludah aja, ngeludah itu setetes gitu. Ada yang lebih ekstrim lagi mencontohkan, jangan kata ludah, kalau pipis saja tenggelam apalagi gitu kan, bisa jadi bah gitu. Ya, cuma persoalannya bagaimana mencari yang mau mengomando seluruh 1,4 juta kaum muslim itu untuk meludah dan kencing di sana gitu. Nah, makanya disinilah pentingnya kita bekerja dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan khilafah itu tadi. Maka benar seperti yang disebutkan oleh Syekh Isam Amira, ya, imam besar Masjid Al-Aqsa, ya, betul ya, yang kemudian menyebut bahwa sebetulnya yang kita butuhkan itu adalah khalifah yang datang untuk membebaskan Palestina gitu. Ya. Jadi oleh karena itu sebetulnya kita sudah bisa menangkap pesannya yang sedemikian kuat bahwa ya kalau tadi disebutkan bantuan itu memang perlu, iya, ya. Makanan itu perlu, iya. Apalagi dana diperlukan itu, iya. Tetapi yang paling penting itu adalah datangnya sekelompok satu kekuatan besar yang dikomandoi oleh seorang khalifah, ya, yang kemudian datang untuk membebaskan Palestina. Karena Palestina tidak mungkin bisa dimerdekakan dari dirinya sendiri, tidak mungkin. Gitu. Jadi sebagai sebuah entitas dia itu kayak sudah lemah dan
tidak bisa melakukan lebih daripada apa yang ada selama ini gitu. Gitu. Ya. Jadi dia sebagai entitas yang sebetulnya sangat membutuhkan bantuan dari luar. Nah, persoalannya kemudian adalah apakah kita berharap bantuan itu datangnya dari PBB, ya, gitu. Toh kalau kita baca sejarahnya, Israel itu tegak, ya dibidani oleh Inggris, ya, kemudian dilanjutkan oleh Amerika dan disupport penuh oleh PBB. Nah, kalau kita berharap pada itu opong nggak salah apa namanya? Nggak salah cari obat itu, ya kan? Iya, wong yang bikin masalah itu kok, gitu kan? Kita justru malah berharap sama dia, itu kan kalau bahasanya Timbul itu kan hal yang mustahil gitu. Jadi hal yang mustahil bisa mendapatkan itu, ya. Makanya kemudian kita sampaikan bahwa kasus Palestina ini menjadi etalase untuk kita memahami politik dunia, sekaligus kita memahami realitas kepemimpinan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang. Bahwa Israel itu adalah persekongkolan dari negara barat, ya kan? Ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis dan seterusnya, ya, yang mereka membackup penuh habis-habisan negara Israel. Jadi kalau kita berhadapan di Israel, sebenarnya kita berhadapan dengan yang lebih besar di belakangnya itu, ya, yang menjadi penopangnya. Kemudian pada saat yang sama kita juga ditunjukkan tentang realitas tentang penguasa Muslim saat ini, gitu, ya kan? Tuh, jadi ini jadi berkah juga sebetulnya buat kita untuk kita bisa tahu. Nah, tuh, gitu kan? Ya, makanya heran kalau ternyata masih ada yang berusaha untuk memoles wajah penguasa negeri-negeri kaum muslimin, ya, seolah-olah mereka telah melakukan segala sesuatunya, ya, tapi demi kepentingan untuk elektoral misalnya, kan itu justru sangat menyakitkan gitu, ya kan? Sudahlah tidak berbuat apa-apa tapi dikesankan sedang berbuat sesuatu yang besar dan karenanya minta dukungan gitu. Wong bisa saja di sana habis ngomong terus belakangnya tanda tangan kan, dan sebenarnya kita juga enggak terlalu itu. Apalagi kalau kita belajar sejarah, ya, Turki misalnya yang di awal-awal justru malah membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu, dan sampai hari ini tidak berubah gitu. Makanya menarik apa yang ditulis oleh Kompas, ya, 1 atau 2 hari yang lalu, bahwa memang hubungan dagang, ya kan, ekonomi antara Turki dengan Israel itu meningkat secara pesat gitu. Jadi sangat luar biasa pengkhianatan dari kaum muslimin gitu. Jadi pengkhianatan penguasa terhadap kaum muslimin. Jadi ini yang saya kira sebagai satu mungkin dalam sejarah Baitul Ilmi TV, ya, bahwa ini adalah closing statement yang terpanjang begitu, ya. Mungkin itu saja. Saya kembalikan pada Ustadz Sigit, ya. Dan mungkin mau ditambahi lagi oleh Ustadz. Cukup. Jadi alhamdulillah luar biasa ini closing statement-nya yang menggugah semangat kita, dan tanpa saya simpulkan kembali apa yang disampaikan oleh kedua pemateri yang cukup spesial khusus di bulan Syawal ini terkait dengan solusi Palestina adalah dengan kita menegakkan sistem Islam yaitu khilafah sebagai institusinya. Baik, jazakallahu khair Brother Alif Ridho dan Mas Wadi Basri yang sering kita minta untuk mengisi, ya, di kajian-kajian kita. Alhamdulillah sudah bisa berkenan hadir, dan mumpung masih bulan Syawal saya ucapkan taqabbalallahu minkum minal aidin wal faidin mamanatin. Jika selama panjenengan hadir bersama kami di BTV dan di Berkah ada kekurangan dan kekeliruan dari kami untuk memandu dan sebagainya. Terutama juga para pemirsa BTV maupun di Berkah Channel, terima kasih atas partisipasinya selama ini, dan sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita akhiri dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan akan meninggalkan kita. Bulan penuh ampunan dan penuh keutamaan. Jerih payah beribadah di bulan puasa tuntaslah sudah. Kini
bulan Syawal sudah ada di depan mata. Bersama, mari kita sambut bulan Syawal 1442 Hijriah. Baitul Ilmi TV mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterimanya dan dosa-dosa kita diampuni oleh Sang Kuasa. Baitul Ilmi TV meraih berkah berislam kafah. Baitul Ilmi TV meraih berkah berislam kafah.